Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang kita masih bisa berjumpa lagi di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang dimana diberi ampunan dan dilipat gandakan pahala-pahala kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bertafakkur, marilah kita berpikir, marilah kita bermenung sejenak akan datangnya bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa supaya engkau bertakwa. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang menyatakan bahwa semua orang beriman itu diwajibkan atasnya berpuasa, yang mana didahulukan oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang di mana dahulu Nabi Muhammad ini bisa berkumpul atau bisa berpuasa dengan sesuatu yang belum diwajibkan, yang mana dahulunya sejarah puasa ini, yakni dengan dahulunya Nabi berpuasa sebelum turunnya puasa Ramadan, yakni puasa Asyura atau puasa Senin Kamis. Jadi setelah adanya diwajibkan puasa Ramadan ini, maka Nabi mensunnahkan akan puasa yang Asyura. Ma'asyiral muslimin jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmatnya, berkat limpahannya, kita hari ini masih bisa bertemu di dalam bulan suci yang penuh berkah ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak luput kita haturkan kepada Rah junjungan alam, yakni Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil lafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita selalu berpikir, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yang mana di dalam bulan suci ini kita masih bisa berkumpul, ada yang masih bisa berkumpul dengan keluarga, sanak saudara dan lain sebagainya. Marilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ini yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa diwajibkan atas kalian berpuasa, dan sebagaimana berpuasa orang-orang sebelum kalian, dan semoga
engkau bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban atas kita berpuasa. Berpuasa di sini tidak hanya menahan lapar dan juga tidak hanya menahan haus, tetapi juga menahan emosi ataupun menahan kontrol emosional di dalam diri kita, yang mana kita harus menjaga lisan, menjaga tubuh kita, di mana kita berbuat kebaikan di dalam jalan Allah. Ayo para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini juga ditegaskan bagi orang-orang yang beriman haruslah mereka berpuasa, tidak boleh meninggalkan atau tidak boleh mereka sampai tidak mengerjakan ibadah puasa ini. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat puasa ini ialah suatu rukun Islam yang ketiga, yakni orang yang tidak berpuasa berarti mereka harus dipertanyakan keislamannya. Dan juga ayat setelahnya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan di ayat setelahnya dari Mu'az bin Jabal, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa penggalan ayat wa'alil ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan berpuasa di sini boleh meninggalkan berpuasa asalkan dengan dua syarat, yakni boleh meninggalkan berpuasa dengan uzur syar'i atau dengan sakit dan sebagainya, dan dibayarkan dengan dua, yakni boleh setelahnya membayar qada berpuasa, yang kedua yakni dengan membayar fidyah. Dan Ibnu Abbas juga berpesan di dalam tafsir tersebut, yakni bahwa dalam penggalan ayat tersebut wa'alil ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, bahwa dijelaskan di situ juga bahwa orang yang meninggalkan berpuasa dengan uzur syar'i diwajibkan atas mereka membayar fidyah saja. Sebagaimana fidyahnya, di mana satu hari ia meninggalkan berpuasa dan satu hari ia membagi makan kepada fakir-fakir miskin. Jadi jangan sampai kita meninggalkan puasa yang semestinya ini adalah kewajiban bagi diri kita, bagi umat muslim. Dan jikalau kita menemukan saudara-saudara kita yang muslim di luar sana, marilah kita ajak mereka yang tidak berpuasa, marilah ajak mereka kepada berpuasa. Karena apa? Orang yang mengajak itu lebih baik daripada orang yang diajak. Jadi semangatlah kita dan tentukanlah niat kita dari awal sebelum berpuasa. Yang mana niat ini sangatlah penting di dalam berpuasa, karena tanpanya niat, tanpanya kemajuan di dalam diri kita, maka tidak akan berhasil pula berpuasa kita. Jadi semangat untuk yang mengerjakan berpuasa. Jangan sampai kita terlena oleh dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita mengajak saudara-saudara kita yang tidak berpuasa, yang mana ia semestinya orang muslim, orang Islam, ajaklah mereka berpuasa. Jikalau kita menemukan orang-orang seperti itu, mungkin mereka tidak tahu apa itu hukum puasa Ramadan, apa itu hukumnya nanti jika mereka tidak berpuasa Ramadan. Maka katakanlah, karena orang yang semua orang Islam itu adalah saudara, di mana dalam surah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
innamal mu'minuna baina akhwaykum, bahwa sungguhnya orang mukmin itu di antara kalian adalah saudara. Maka fa'aslihu, maka berbuat baiklah kalian. Jangan sampai antum sesama orang-orang mukmin, jangan sampai antum sama-sama orang Islam ini bertengkar, bercerai-berai. Jangan sampai antum sesama orang Islam ini menggunjing sesamanya. Jadi ayo kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keberkahan kita di dalam bulan yang suci ini, yang dimana bulan ini yang Masya Allah diberikan oleh Allah, yang dilipat gandakan amal-amal kebaikan dan dilipat gandakan amal-amal yang dahulu kita anggap sepele, tapi di bulan yang penuh berkah ini amal yang kita anggap sepele itu merupakan amal-amal yang paling mujarab di dalam kehidupan kita. Seperti di mana kita ada yang bekerja, ada juga yang sekolah, dan ada juga yang hanya duduk di rumah, hanya memegang Quran. Tetapi di dalam bulan ini, ayo kita sama-sama niatkan di dalam hati kita, niatkan dalam jiwa kita, bahwa di dalam bulan ini semuanya yang dinilai amal baik, maka semuanya akan dilipat gandakan, dan niatkan karena Allah. Para hadirin jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya pada hari ini, ayo sama-sama ajak teman-teman kita yang berpuasa, yang enggak berpuasa, ayo ajak mereka. Jangan sampai kita melihat mereka yang tidak berpuasa, kita hanya santai-santai saja. Kita tidak ada hati, kita terenyuh dengan mereka yang tidak berpuasa. Padahal kita sama-sama muslim, padahal kita sama-sama satu Allah, dan padahal kita sama-sama satu Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi junjungan kita di akhirat kelak, dan yang menjadi suri tauladan kita di setiap kehidupan kita. Ayo sama-sama kita masih berkumpul atau masih bisa berbicara, masih bisa merasakan nikmatnya puasa Ramadan. Jangan sampai bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang penuh pengampunan ini kita lewatkan dengan cara yang sia-sia. Akhirul kalam, saya akhir, jikalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.